Menjuah-juah, salam, selamat pagi kepada kita semua, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, pelayanan kita dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, terlebih dahulu kami mengundang kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam istirahat kami, dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menyambut hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya oleh firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk melakukan segala urusan kami sepanjang hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Renungan kita pada pagi hari ini adalah bagian dari pengajaran ataupun khotbah yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang banyak yang mengikutinya, demikian juga kepada murid-murid yang mendampinginya. Sehingga pengajaran ini sering disebut khotbah di atas bukit. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus di sana, pengajaran-pengajaran yang baru, pengajaran yang selama ini mungkin belum pernah didengar oleh orang banyak, karena termasuk pengajaran yang ekstrim. Dan salah satunya dari apa yang diajarkan oleh Yesus kepada orang banyak pada waktu itu, inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimulai dari ayat 43, Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kalau Yesus mengatakan kamu telah mendengar firman, berarti inilah yang selama ini diajarkan kepada mereka. Inilah selama ini yang diperdengarkan kepada mereka. Apa itu? Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Kata sesamamu bukan berarti sempit. Orang-orang sesuku kita bukan, tapi sesama itu yang dimaksudkan di sana ialah orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang melakukan hal-hal baik kepada kita, menghormati kita, membantu kita, sehingga orang-orang yang seperti itu patut kita kasihi karena mereka adalah sesama kita, orang yang memperhatikan dan melakukan yang baik kepada kita. Kemudian yang kedua, bencilah musuhmu. Siapakah musuh itu? Musuh itu ialah orang-orang yang melakukan yang jahat kepada kita, yang merencanakan kegagalan kita, bahkan mungkin merencanakan kematian kita. Dan orang-orang ini sering diajarkan ialah bencilah musuhmu. Artinya bahwa kita juga berhak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada mereka yang membenci kita. Mereka yang adalah musuh kita, kita juga berhak melakukannya, sama seperti mereka lakukan kepada kita. Tetapi
aku berkata kepadamu, kata Yesus. Apa katanya? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya firman yang selama ini didengar oleh orang banyak tidak lagi berlaku. Dan Yesus memberikan pengajaran yang baru, firman yang baru, karena dia adalah Tuhan. Dan dia adalah sumber firman itu sendiri. Sehingga dia berhak, dia berkuasa untuk menggantinya. Dia berkuasa untuk memperbaharuinya. Dan bagaimanakah firman yang baru itu? Firman yang baru itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi di sini jelas dan tegas bahwa kita dipanggil mengasihi musuh kita. Mereka yang merencanakan dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat kepada kita, mereka yang merencanakan menginginkan kegagalan kita, mereka yang senang kalau kita susah, dan Yesus memanggil kita, kasihilah musuh-musuhmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah contoh konkret mengasihi musuh itu? Ya, jadi bukan hanya tidak melawan kejahatan mereka, bukan hanya kita tidak berbuat seperti yang mereka lakukan, tapi Yesus mengatakan kasihi. Dan contoh konkret itu sering kita dengar, berilah makan kepada seterumu yang lapar. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Wah, inilah tindakan kasih itu. Ya, sekalipun musuh kita, kalau dia lapar, kita beri makan. Kalau dia haus, kita beri minum. Itulah tindakan kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan juga Yesus mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah tujuan dari pengajaran ini? Apakah manfaatnya? Apakah untung dan berkatnya ketika kita mentaatinya? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pertama, hanya dengan kasih perbuatan jahat dari musuh kita bisa berhenti. Hanya dengan perbuatan baik musuh itu bisa menjadi teman. Nah, dan yang kedua, jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dan kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Yesus katakan, bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang demikian? Tetapi kamu harus mengasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, karena Bapamu yang di sorga sempurna. Karena itu kamu pun harus menjadi anak-anak yang sempurna. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, apakah yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, coba tanya kepada diri kita sendiri. Apakah masih ada orang yang kita benci? Apakah masih ada orang yang kepadanya kita menaruh kemarahan? Karena mereka berlaku jahat kepada kita. Karena mereka merencanakan dan melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan hari ini, pagi ini, Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuh. Berdoalah bagi mereka, supaya mereka diberkati oleh Tuhan dengan yang baik. Dan kemudian rasa benci yang mereka miliki berubah menjadi kasih kepada kita. Karena Allah mampu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi kita. Tetapi ketika kita menjalankan perintahnya, Dia akan memberkati kehidupan kita. Nah, oleh karenanya kami percaya firman ini memang bukan gampang untuk dilakukan. Tetapi ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, artinya kamu mampu kalau engkau mau. Karena Tuhan akan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita mampu melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan itulah maka kita menjadi anak-anak Allah yang sempurna, sama seperti Bapa kita juga sempurna. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami mengasihi musuh-musuh kami, berdoa buat mereka yang menganiaya kami. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukannya. Sekiranya ketika kami mendengar firman ini masih ada dalam hati kami akan orang-orang yang kami benci, biarlah lewat firman-Mu kami akan mengasihi mereka. Kami akan berdoa untuk kebaikan-kebaikan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk
semua jemaatmu yang ada di GBKP Runggun Banjarmasin. Berkati hamba-hambamu yang melayani di sana, pendeta, pertua diaken, beserta dengan keluarganya dan seluruh jemaatmu. Berkati kesehatan mereka, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, demikian juga pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan. Dan biarlah jemaatmu yang ada di GBKP Runggun Banjarmasin, Engkau yang terus pelihara, supaya mereka boleh merasakan kasih kuasa Tuhan, menjaga dan memelihara hidup mereka. Demikian juga seluruh jemaatmu dimanapun berada, khususnya jemaatmu yang ada di GBKP, Kelasis, Jakarta, Kalimantan, beserta seluruh serayan-serayan Tuhan, berkati semuanya, supaya setiap kami pada hari ini boleh memuliakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Inilah doa permohonan kami, ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian.